Baik Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Yang Alhamdulillah mudah-mudahan di malam hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan apapun yang kita inginkan kita capai Bapak Ibu semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tidak terlepas dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita selalu dapatkan apa yang kita inginkan hari ini dan seterusnya mudah-mudahan Bapak Ibu. Salawat serta salam masih tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih yang pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul kembali. Yang sebelumnya atau kita sudah pernah bertemu bertatap online ya Bapak Ibu, dan yang eh, selalu hadir kami ucapkan terima kasih. Kita sama-sama belajar di sini, dan yang baru hadir yuk kita komitmenkan untuk kita sama-sama belajar khususnya berkaitan dengan investasi masa depan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan eh, anak kita ataupun anak didik kita ketika di rumah ataupun di sekolah. Ini adalah hal yang paling penting yang harus kita siapkan Bapak Ibu semua. Kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama untuk pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, perkenalkan kembali nama saya Adi Sujana, lulus S1 2015, kemudian secara aktivitas saya di Yayasan Al-Qalam, kemudian ada di bagian manajemen yayasan, dan ada divisi pelatihan dan pendidikan Bapak Ibu khususnya di psikologi. Kemudian di malam hari ini saya akan berbagi tentang bagaimana caranya untuk bisa mengajarkan anak kita mengenali emosinya Bapak Ibu. Kemudian emosi itu kita jadikan positif, karena emosi tidak hanya berlabelkan negatif Bapak Ibu semua, tetapi ada emosi-emosi yang dari awal dilahirkan itu sudah memiliki emosi tersebut. Kemudian ketika kita tahu, paham, mengenali, observasi emosi yang ada di dalam diri anak kita sendiri, kita bisa arahkan kemudian menjadi lebih baik ke depannya. Emosi itu seperti apa Bapak Ibu? Itu adalah langkah awal untuk bisa membantu anak kita mengembangkan kecerdasan secara emosional, mengembangkan kepandaian mengenali emosinya, kemudian emosi itu menjadi sehat untuk dirinya dan untuk orang lain Bapak Ibu. Dengan cara mengenali, kemudian bisa mengekspresikan emosi tersebut, anak kenal, orang tuanya tahu, dan orang tua paham bagaimana cara mengarahkan agar emosi itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Lebih umum kemudian itu bermanfaat untuk orang lain Bapak Ibu. Ini sangat penting kita bisa memiliki atau paham cara mengajari anak itu mengenali emosinya. Kemudian kita sebagai orang tua bisa mengarahkan dan menjadikan emosi tersebut menjadi positif. Di saat itu, kemudian di kemudian hari, dan seterusnya Bapak Ibu. Kita mengenali dan harus paham apa itu emosi Bapak Ibu semuanya. Secara definisi, emosi adalah perasaan yang muncul ketika ada respon terhadap sesuatu ataupun pengalaman yang dialami. Apakah itu emosi yang senang, kemudian bahagia, itu emosi-emosi positif biasanya yang kita kenal. Tetapi ada juga ada beberapa misalnya kejadian pengalaman yang membuat kita menjadi marah, menjadi takut, menjadi sedih dan sebagainya. Itu adalah bagian dari emosi yang negatif Bapak Ibu. Dan itu pasti akan dirasa, akan diterima oleh setiap manusia yang hidup Bapak Ibu semuanya.
Jadi kita tidak bisa menghindari itu, tidak bisa keluar dari situasi itu. Pasti semuanya akan mengalami dan merasakan emosi-emosi tersebut. Tetapi bagaimana caranya ketika emosi itu hadir, kita bisa terima itu, kita bisa kendalikan itu, atau bisa biarkan emosi itu mengalir apa adanya. Karena ketika kita merasa senang terus-terusan, tiba-tiba ada emosi lain yang muncul, apakah itu sedih atau marah, itu akan membuat kita akan lebih sakit kemudian ya Bapak Ibu. Tetapi kita bisa merasakan apapun yang terjadi terhadap diri kita, ya tidak harus terus-terusan atau terlalu dalam Bapak Ibu. Secara psikologis dengan bahasa emosi itu bisa diterima dan dialirkan apa adanya. Tetapi tekniknya seperti apa, yuk kita sama-sama belajar. Dan yang paling penting ketika orang-orang psikolog itu bisa mengendalikan dan menerima apapun itu emosinya, mau senang, mau sedih, ataupun mau positif, mau negatif. Biarkan emosi itu kita bisa rasakan saat itu dan bisa kita berwarna, kita nikmatin hal tersebut. Tidak harus terus-terusan untuk merasakan emosi itu Bapak Ibu. Karena merasa senang terus-terusan itu akibat kemudian ketika ada emosi yang negatif ya, yang senang itu akan menimpa. Bahwa emosi yang negatif itu lebih rendah atau lebih dikendalikan ketika emosi itu hadir Bapak Ibu. Itu konsep dasarnya. Mohon izin Bapak. Ya Bapak Ibu, Kemudian mohon izin untuk menonaktifkan dulu mikrofonnya ya Pak ya. Bu. Kemudian kita Nanti bisa ada kenali ada beberapa jenis emosi di sini secara dasar pada anak ya. Yang pertama, kita sebagai orang tua bisa mengobservasi, bisa melihat dan bisa menilai ketika anak kita berekspresi senang, kemudian merasa ceria, bersemangat dan bahagia. Apalagi posisi kita sebagai orang tua, ibu ya, ibu untuk anak-anaknya. Itu pasti akan terlihat jelas ketika anaknya merasa senang ataupun emosi yang sedang dirasakan saat itu. Kemudian yang keduanya merasa sedih atau kecewa atau murung atau tidak berdaya. Ini ada beberapa gambaran ketika merasa sedih, apakah murung terlihatnya, kemudian ekspresinya itu berubah, yang tidaknya ceria, senyum, tetapi jadi cemberut dan lain sebagainya. Itu identifikasi secara fisiknya. Tapi kita tidak tahu ketika yang ada di dalam hatinya itu benar-benar memang sedih atau sedang acting ya Bapak Ibu. Tapi kalau anak biasanya itu masih eh, beraktivitas disesuaikan dengan emosionalnya. Jadi mau acting atau mau memakai logikanya itu masih sedikit ya. Jadi ketika di usia dini aktivitas semuanya itu berkaitan dengan emosional. Mau kita arahkan menjadi aktivitas yang positif itu lebih mudah sebenarnya. Di usia-usia dini 1 tahun sampai dengan 5 tahun, emosi-emosi itu yang mempengaruhi lebih besar ketimbang dari cara berpikir rasionalnya. Jadi kita sebagai orang tua harus harus paham, harus hati-hati ketika berkomunikasi, kemudian ketika berinteraksi, melakukan perlakuan kepada anak itu harus hati-hati. Karena setiap apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita lakukan kepada anak kita, itu pasti terima Bapak Ibu. Pasti diserap apa yang kita lakukan, ucapkan kepada anak kita. Jadi tidak bisa menganalisis secara rinci apa yang kita sampaikan apakah itu baik atau salah. Belum bisa mengenal ke arah sana. Jadi yang digunakan secara umum itu adalah emosionalnya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu. Kemudian jenis emosi lainnya yaitu marah, anak merasa kesal, merasa frustasi atau ingin melakukan sesuatu. Ini biasanya secara fisik juga terlihat jelas, apakah itu nangis atau
fisiknya itu misalnya tantrum dan lain sebagainya, frustasi itu bisa kita lihat. Nah, kemudian kita sebagai orang tua ya harus bersikap seperti apa nanti untuk bisa mengenali emosi anak itu sendiri. Kemudian kita sebagai orang tua mengarahkan emosi itu menjadi positif. Kemudian yang keempat, merasa takut. Ini adalah emosi dasar. Ada 4, anak merasa cemas, khawatir, atau tidak aman. Ketika ada bahaya kepada anak, secara fisik, secara verbal, secara bahasa, itu pasti anak ya tidak bisa menganalisa, tidak bisa memandang bahwa itu baik untuk kita atau salah buat kita sebagai anak misalnya. Jadi ya emosi muncul yang diterima. Misal kita marah kepada anak ya pasti sedih atau nangis kemudian ya. Ini dasar-dasar emosi yang ada di dalam kepribadian anak kita ya, Bapak Ibu, kita harus kenali itu. Kemudian manfaatnya mengenali emosi bagi anak itu seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama, memahami diri sendiri. Ketika sudah mengenali emosi yang ada di dalam diri anaknya, dia menyadari sendiri dan tahu sendiri, itu pasti anak akan merasa memahami bahwa dirinya itu siapa, kemudian bisa menata emosionalnya, kemudian menata perasaannya untuk kemudian hari sebagai kebutuhan mereka sendiri. Karena kalau terus-terusan merasa marah, kemudian kecewa, itu juga hati-hati Bapak Ibu, secara emosional, kesehatan emosional itu akan tidak baik ke depannya. Perjalanan kehidupannya dari mulai usia dini sampai dengan remaja, dewasa, itu akan terbawa. Emosi itu akan melekat lebih dalam, akan melekat lebih lama ketimbang dari pemikiran nasionalnya ya Bapak Ibu. Kemudian manfaatnya seperti apa? Yaitu mengelola emosi. Anak belajar mengekspresikan, mengendalikan emosi secara sehat. Ketika anak bisa mengenali, kemudian bisa paham apa warnanya, kemudian rasanya seperti apa, itu akan bisa mengelola apa yang dirasa saat itu. Kalau kita sebagai orang tua sebenarnya juga harus bisa mengenali emosi tersebut agar kemudian bisa menularkan emosi positif kepada anaknya. Karena ketika kita beremosi negatif itu pasti akan diserap juga sama anak kita. Dan mengajarkannya seperti apa? Ketika anaknya itu merasakan emosi di saat itu, apakah senang atau tidak senang atau sedang marah dan sebagainya, kita bisa nanti di langkah selanjutnya saya sampaikan. Yang pasti manfaat untuk mengenali emosi bagi anak adalah anak bisa mengelola emosi dianya sendiri, kemudian bisa diarahkan emosi tersebut menjadi lebih baik. Yang ketiganya empati, Bapak Ibu semuanya. Anak akan lebih memahami dan merespon perasaan orang lain. Itu namanya empati. Jadi setelah bisa menata dirinya, setelah bisa menata apa yang dirasa sama anak itu, kemudian di usia-usia lanjut, kemudian di remaja, dewasa sampai dengan nanti hari tua ya, di usia tua itu akan menempel dan sebagai kebiasaan atau karakter yang emosional itu sehat Bapak Ibu dan memiliki empati yang tinggi kemudian ya merasakan merespon perasaan orang lain itu namanya empati. Apa yang dirasa orang lain kemudian bisa dirasa juga pada diri kita. Tetapi kita bisa mengendalikan emosi tersebut. Biasanya kalau orang lagi marah juga ikutan marah ya Bapak Ibu semuanya. Kalau merasa senang juga frekuensi pemikirannya, emosi juga kita merasa senang juga. Nah, itu adalah salah satu kita bisa mengelola dan mengenali emosi kita semuanya. Dan itu harus diajarkan Bapak Ibu kepada anak kita agar ya di usia dini itu bisa menata awal dan bisa menata lanjutan ketika anak sudah dewasa. Itu
Itu sangatlah penting Bapak Ibu semuanya. Kemudian cara mengajak anak itu mengenali emosinya seperti apa Bapak Ibu semuanya. Yang pertama itu validasi. Validasi itu apa? Validasi itu kita bisa mendengarkan dan terima perasaan anak secara tulus. Jadi apapun yang sedang dialami emosinya saat itu kita bisa lihat, kita bisa dengarkan, kita bisa analisa, observasi. Kalau kita sebagai psikologis sebenarnya kita bisa menganalisa atau observasi apa yang sedang dirasakan anak kita saat itu. Kemudian bisa kita arahkan, kita bisa leadingkan, atau kita bisa pimpin emosi tersebut untuk bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri, kemudian juga untuk orang lain. Itu bisa kita arahkan Bapak Ibu. Itu validasi apa yang sedang dirasakan saat itu. Kemudian komunikasi. Yang keduanya, ajak anak untuk bisa mengungkapkan emosinya dengan kata-kata Bapak Ibu. Misalnya, anak itu sedang senang, coba sampaikan, kita arahkan, Kak hari ini senang, senang. Seperti apa senang itu ya? Senang bisa main sama ibu, bisa main sama mama, sama ayah gitu. Berarti anak itu sedang senang-senang Bapak Ibu. Secara nggak langsung anak itu mengenali bahwa itu adalah emosi senang atau emosi positif. Kita bisa arahkan, oh iya betul Kak, mama juga senang bisa bermain dengan kakak bersama-sama. Kemudian itu adalah emosi yang positif Kak ya, gitu. Jadi bisa kita arahkan ke arah sana. Kemudian kalau emosinya negatif, misalnya lagi nangis atau murung, kenapa Kak? Lagi kesal. Iya, gimana? Kesal tuh kayak gimana? Ya kayak gini nggak enak lah gitu. Jadi secara bahasa itu mengenali bahwa anak itu sedang kesal. Itu pengenalan emosi secara dini ya. Dan ketika anaknya sudah bisa diajak ngobrol, komunikasi itu lebih lebih enak dan lebih mudah sebenarnya untuk bisa diarahkan. Kemudian emosi-emosi apa lagi yang sedang dirasakan atau sering kita alami, sering kita hadapi saat itu. Itu senang sekali Bapak Ibu bisa mengobservasi emosi pada anak. Silakan untuk bisa mengarahkan, kemudian bisa praktekkan nanti kemudian setelah pertemuan hari ini ya Bapak Ibu. Yang ketiganya edukasi. Cara mengajak untuk mengenali emosinya yaitu edukasi. Ajarkan anak untuk bisa mengenali, memberi nama pada emosinya. Nah, setelah adanya komunikasi, kita sampaikan tadi langkah selanjutnya disampaikan. Kak, gimana hari ini di sekolahnya? Oh, kesel nih karena teman-temannya bla 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 karena teman-temannya itu jahil dan sebagainya. Kitanya nggak usah merasa kesal juga. Wah, ini siapa nih? Anak siapa nih yang anak saya menjadi kesal gitu. Nggak usah Bapak Ibu semuanya ya. Itu biarkan saja nggak masalah. Tinggal nanti mengarahkan dan mengajak ngobrol kemudiannya. Oh iya Kak gimana? Siapa yang kesalnya? Si A misalnya. Apa yang dirasa saat ini misalnya. Atau yang dirasa kakak sekarang. Oh kesel mah bla 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 misalnya kan. Karena anaknya itu jahil, mukul dan sebagainya misalnya. Bapak Ibu sudah punya data tuh di hari itu, emosi yang sedang dialami anaknya saat itu. Kemudian diedukasi, oh iya Kak nggak masalah kalau anaknya itu menjahili kakak dan kesal nggak apa-apa, itu adalah salah satu emosi yang kakak rasakan yaitu kesal, nggak masalah itu emosional manusiawi ya gitu, nggak masalah disampaikan aja Bapak Ibu semuanya, tidak harus misalnya oh nanti bahasanya terlalu tinggi, nggak masalah Bapak Ibu, itu ada salah satu obrolan komunikasi yang bisa disampaikan kepada anaknya. Kemudian edukasinya apa lagi, diarahkan lagi, oh setelah kesal Kak, wajar kalau misalnya memang kesal, tapi eh, bisa kesal itu tidak terlalu lama karena itu akan mengganggu kakak sendiri, tidak baik untuk kakak sendiri, tidak baik untuk fisik kakak sendiri nantinya. Diarahkan ke sana nanti. Kenapa judulnya itu emosi apapun itu nanti bisa diarahkan menjadi positif. Nah, langkah-langkah kecilnya seperti itu ya. Tetap komunikasi, kemudian kita punya pemahaman untuk bisa mengarahkan emosi itu kepada arah yang baik. Itu langkah kecilnya ya Bapak Ibu. Kemudian praktek. Caranya kita harus sering praktek, harus sering berlatih untuk bisa anak itu berkesempatan mengelola emosinya. Dengan contoh tadi, misalnya
senang, ya kalau kita juga mau mengobservasi latihan atau sengaja acting ya boleh Bapak Ibu, kita observasi membuat anaknya senang, oh, observasi ini gimana rasa senang itu, kemudian mimiknya seperti apa dilihat. Kemudian kita bisa arahkan, kenali bahwa ini ada emosi senang. Kemudian kita acting lagi misalnya di satu kesempatan, boleh Bapak Ibu semuanya, biar anak itu mengenali beberapa emosi yang sedang dialami saat itu. Kemudian merasa jadi kesel nggak apa-apa, tapi nanti itu harus dijadikan bahan observasi yang tadinya kesel menjadi baik lagi ya Bapak Ibu. Tetapi kalau misalnya tidak disetting di sewaktu-waktu tiba-tiba anak jadi kesal, ya Bapak Ibu jangan malah kembali menjadi kesal juga gitu kan. Naik darahnya naik dari kaki sampai kepala, kemudian sampai dengan ujung-ujungnya mukul, ya nggak usah ya Bapak Ibu. Kita harus bisa berperan aktif positif untuk anak kita, khususnya ketika bisa mengelola emosi anaknya. Itu akan bermanfaat untuk dianya sendiri dan Bapak Ibu sebagai orang tua. Itu langkah-langkah untuk bisa mengajak pengenalan emosinya terhadap dirinya sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian caranya seperti apa ini mengubah emosi negatif menjadi positif ya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kenali. Seperti apa nanti tekniknya mengenali emosi itu? Bisa saja secara psikologis sebenarnya emosi itu walaupun tidak terlihat atau apa ya namanya bentuknya seperti apa, tetapi itu bisa dirasa atau bisa dikenali atau kalau mau dikasih warna nggak apa-apa Bapak Bu. Tetapi itu khusus pengetahuan pemahaman untuk kita sebagai orang dewasa ya. Kalau ke anak misalnya, Kak, coba warnai emosi marah itu seperti apa? Bingung Bapak Ibu semua. Tapi itu salah satu cara untuk ya kita sebagai orang tua bisa mengarahkan ke sana sebenarnya. Kalau mau sebelum mengajarkan mengenali emosi kepada anak ya silakan Bapak Ibu bisa mengenali emosinya dulu masing-masing ya. Nah, dengan cara rasakan emosi itu boleh dikasih warna, apakah mau jadi merah, mau jadi putih, mau jadi hijau dan sebagainya. Itu bisa dirasakan Bapak Ibu. Sebelum nanti bisa mengarahkan kepada anaknya, Bapak Ibu kenali dulu emosi setiap harinya. Kenali, bantu anak untuk mengenali emosi negatifnya Bapak Ibu. Ketika marah, kita juga sudah paham nih, tahu emosi yang Bapak Ibu rasa, pengetahuannya ada, pemahamannya ada, kemudian kita bisa arahkan kepada anaknya, silahkan Kak, kalau sedang marah misalnya, Kakak lagi marah, iya, marah itu seperti apa ya gini, pengennya itu, kalau sudah bisa diajak komunikasi ya Bapak Ibu, pengennya misalnya apa ya, berantakin barang misalnya, atau pengen nih ngelempar buku misalnya, berarti itu tahu bahwa emosi marah seperti itu. Nah, baru setelah tahu dan kenal anaknya, baru kita arahkan. Awalnya kita mengiyakan dulu, membiarkan dulu, ataupun mendengarkan apa yang sedang dirasa saat itu. Baru kemudian setelah beberapa menit kita punya data emosi tersebut, kita bisa arahkan. Kita bisa arahkan untuk berkomunikasi kepada emosinya dengan bahasa misalnya, oh ya Kak nggak apa-apa, marah itu wajar karena ada emosi yang ada di dalam diri manusia. Ibu juga kalau misalnya kakaknya gini 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 bisa marah, misalnya kakaknya nggak mendengarkan apa yang mama sampaikan bisa marah gitu. Itu saling interaksi seperti itu bisa Bapak Ibu, biar tahu ketika ibu sedang marah, ketika ibu senang-senang, itu sampaikan kepada anaknya. Misalnya anaknya sudah melakukan kegiatan yang positif untuk dirinya dan untuk mamahnya, sampaikan, Kak, hari ini mama senang karena kakak sudah melakukan kegiatan yang mama inginkan. Itu disampaikan. Oh iya ma, berarti senang juga. Tapi ketika ada yang tidak diinginkan juga sampaikan. Misalnya jadi kesal. Kak, hari ini kak mama kesal gitu kan. Karena kakak tidak melakukan ini, itu disampaikan. Berarti dengan bahasa menyampaikan dan kondisi di saat itu ada dua emosi yang terjadi, bisa dikomunikasikan di sana.
Intinya bisa mengenali apapun itu emosinya, mau positif ataupun ya negatif ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ekspresikan. Ajak anak mengekspresikan emosi dengan aman. Contoh eh, tadi kalau sedang senang ya ekspresinya seperti apa? Diajak misalnya gimana Kak senangnya gimana? Ya senyum-senyum sendiri atau gembira riang. Itu dilatih ke arah sana ya Bapak Ibu dan dikasih gambaran bahwa oh iya Kak ini adalah emosi yang membuat Kakak menjadi senang, kemudian bahagia dan lain sebagainya. Disampaikan. Itu salah satu secara nggak langsung itu melatih bahwa mengenali emosi positif itu enak dan bagus. Kemudian ketika yang negatif muncul juga disampaikan juga dan diberikan pemahaman bahwa itu bisa menjadi positif. Yang negatif menjadi positif ya Bapak Ibu. Kemudian ditransformasi ini langkah terakhirnya bisa membimbing. Tadi saya sampaikan di contoh bisa membimbing ketika yang negatif itu muncul bisa diarahkan dengan eh, pendekatan atau dengan komunikasi yang baik, yang bagus. Kak, oke, sekarang sedang marah atau sedang emosi, silakan boleh kakak marah, emosi, kenali emosi itu. Tetapi ketika terlalu lama itu nggak baik buat kakak dan buat mama nantinya. Nah, untuk mengenali emosi itu dan boleh misalnya tarik napas kak. Ketika narik napasnya enak dan gimana rasanya, oh seneng, nyantai, nyaman dan lain sebagainya. Itu bisa diarahkan ke sana. Itu ada beberapa teknik ilmu yang nantinya bisa mengarahkan ketika yang negatif jadi positif emosinya ya Bapak Ibu. Itu cara membimbing anak mengubah emosi negatif menjadi positif. Kemudian peran orang tuanya ini seperti apa Bapak Ibu semuanya untuk membimbing anak mengelola emosi. Yang pertama yaitu menjadi teladan. Ini juga penting dan salah satu peran yang harus disampaikan, yang harus kita berikan kepada anak kita, yaitu menjadi teladan secara emosional ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu marah dengan pasangannya misalnya, ya tidak usah harus terlihat sama anaknya ya. Itu nantinya akan berakibat fatal kemudian hari. Apalagi sampai dengan berantem, kata-katanya kasar, kata-katanya tinggi, atau sampai dengan fisik itu mengenali ya atau mengenai ya mengenai salah satu misalnya wajahnya, tangannya dan sebagainya itu sangat fatal sekali nanti kemudiannya. Jadi jadikanlah Bapak Ibu menjadi teladan secara emosional. Silakan untuk bisa mengkondisikan emosi itu di dalam diri Bapak Ibu. Tapi saya juga punya pemahaman ketika emosi itu hadir, apalagi misalnya yang negatif, persekian detik itu nggak bisa kita kontrol ya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita punya ilmunya, apapun yang hadir di dalam diri Bapak Ibu emosi itu pasti kita bisa kondisikan atau biarkan mengalir itu apa adanya ya Bapak Ibu. Itu teknisnya atau secara ilmunya, tetapi secara prakteknya ada beberapa sesi yang harus dilakukan sebenarnya. Kemudian yang keduanya memberikan dukungan. Ini juga penting sekali Bapak Ibu ketika anak itu merasa senang ya, kita bisa berikan secara berbahasa, penyampaian komunikasi atau dekapan atau pelukan atau kasih sayang secara fisik kepada anak itu sangat penting. Itu salah satu peran penting kita sebagai orang tua untuk bisa membimbing anak bisa mengelola emosinya. Apapun itu, mau pada saat yang positif, senang, bahagia, ataupun ketika yang negatif, marah, tantrum, atau nangis, dan sebagainya. Berilah dukungan apapun itu emosinya. Tetapi ketika marah ya bisa membiarkan dulu daripada nanti malah selek misalnya atau malah tambah nangis dan sebagainya. Beberapa menit itu bisa dibiarkan, tetapi setelah kita punya rentang waktu ya kita dekati sampai dengan bisa mengarahkan bahwa emosi itu menjadi baik buat dia, jadi lebih nyaman dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya mengajarkan strategi Bapak Ibu semua. Orang tua membantu anak belajar untuk bisa memiliki teknik mengelola emosi.
Nah, Bapak Ibu setelah bisa mengelola emosinya masing-masing, itu bisa disalurkan kepada anaknya. Itu adalah strategi bisa mengajarkan beberapa tahapan, beberapa step ketika emosi itu hadir. Dengan cara kemarin saya sudah pernah sampaikan yang namanya teknik EFT, emotional freedom teknik ya Bapak Ibu. Jadi mengelola emosi dengan cara teknik ketukan di sana ada beberapa bulan yang lalu saya sampaikan itu. Nah, ketika sudah punya strateginya, sudah punya caranya untuk Bapak Ibu sendiri itu bisa disalurkan kepada anaknya dengan tahapan-tahapan tertentu agar anak itu bisa mengenali dan bisa mengelola emosinya sendiri. Kemudian yang keempat, memberikan kesempatan. Nah, ketika ada situasi apapun itu yang berkaitan dengan emosionalnya, silakan untuk Bapak Ibu memberikan kesempatan anak itu mengenalinya, emosinya seperti apa. Kalau nangis udah biarkan nangis aja dulu, Bu. Karena kalau sudah nangis ya tidak harus misalnya diam Kak, diam Dek. Nah, nggak bisa Bapak Ibu ya. Karena berisik misalnya atau karena Bapak Ibu merasa tertangguh, diam nggak? Diam nggak sampai matanya melotot misalnya ya. Itu sampai dengan wah udah gregetan gitu. Nggak usah Bapak Ibu semuanya. Walaupun itu misalnya ada beberapa juga orang tua udah nggak tahan ya. Tapi yuk kita sama-sama belajar ke arah bisa mengarahkan emosi itu menjadi lebih baik ya Bapak Ibu. Jadi dengan teknik memberikan kesempatan, kita juga sabar atau kita juga bisa mengendalikan diri kita, ya biarkan aja dulu nangis-nangis biarin Bapak Ibu. Setelah nanti kita punya tekniknya baru didekati, kemudian disampaikan bahwa itu emosi seperti itu ya nggak masalah. Baru nanti kita arahkan di leading ya Bapak Ibu. Itu salah satu peran orang tua untuk bisa membimbing anak atau mengelola emosinya. Kemudian anak yang mampu mengenali emosinya itu akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat, Bapak Ibu. Anak yang mampu mengenali emosinya itu akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat. Jadi ini sangatlah penting. Saya sampaikan lagi di usia 1 sampai dengan 5 tahun atau sebelum SD lah. Karena SD juga sebenarnya ada beberapa analisa yang sudah muncul di dalam pemikirannya. Tapi tetap masih ada emosi yang mereka bawa ya. Tapi di 1 sampai dengan usia tadi itu aktivitasnya banyak menggunakan dengan emosionalnya. Silakan Bapak Ibu bisa analisa jika aktivitas itu dilaksanakan sama anak kita masing-masing, ya rasionalnya belum bisa penuh terkendali ya mengendalikan pemikirannya atau tubuhnya, tapi emosinya yang keluar. Jadi yuk kita sama-sama untuk bisa mengenali emosi kepada anak kita dan arahkan menjadi lebih baik. Kemudian anak yang mampu mengenali emosinya itu akan tumbuh menjadi pribadi yang sehat. Yang pertama, kecerdasan emosionalnya ya Bapak Ibu. Anak yang terbiasa mengenali dan mengelola emosinya itu akan memiliki kecerdasan emosional yang baik. Di ketika sudah tahu, paham seperti apa marah itu, seperti apa senang itu, seperti apa kecewa itu, mengenali dari awal dari usia dini sampai dengan nanti remaja dewasa itu pasti akan lebih pintar, lebih cerdas secara emosional. Tidak gampang marah, tidak gampang tantrum, atau tidak gampang kecewa dan lain sebagainya. Itu pasti akan lebih baik ke depannya. Kemudian hubungan positif. Otomatis juga ketika kita eh, selalu senang, selalu bahagia, ataupun bagus komunikasinya, itu akan menjadikan hubungan kita sebagai manusia sosial itu lebih baik, Bapak Ibu. Hubungan positifnya akan terjalin antara diri kita dengan orang lain, dan itu menjadikan persahabatan, komunikasi secara masyarakat itu lebih bagus dan temannya banyak dan sebagainya. Kemudian kesehatan mental, ini juga secara psikologis itu pasti akan diterima dan akan dimiliki oleh anak kita kemudian nanti.
ini sangatlah penting ya Bapak Ibu, karena mental ini ketika anak itu sering marah misalnya dari kecil atau sering dimarahin dari kecil, itu mental anak akan terbawa dan akan nempel ketika sudah besar nanti. Jadi hati-hati Bapak Ibu di awali sekarang-sekarang di pertemuan hari ini dan seterusnya ya. Yuk kita sama-sama untuk bisa menjaga emosi anak kita. Karena kesehatan mental ini akan lebih seimbang secara emosional ketika pribadinya anak ini seimbang antara emosi dengan rasionalnya. Tapi kapan? Ketika rasional itu tumbuh berkembang pada saat SMP, SMA sampai dengan perkuliahan ya Bapak Ibu. Sampai dengan menikah nanti itu. Tapi ada juga ketika yang sudah dewasa juga emosionalnya masih tidak seimbang. Jadi dari sejak yuk kita arahkan dan kenali emosi-emosi yang ada di dalam diri anak kita menjadi lebih baik ya Bapak Ibu. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya Bapak Ibu semua dimanapun itu berada. Selanjutnya nanti kita bisa tanya jawab saja ya karena memang waktu masih ada untuk penyampaian nanti bisa sampai dengan jam 9, tetapi kalau ada pertanyaan nanti silakan kita bisa sharing saja apapun itu ya Bapak Ibu. Silakan saya kembalikan ke Mas Adib. Diakhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk Bapak Ibu? Oke, masuk Pak Adib. Cek suara saya, apakah terdengar? Terdengar Pak Adib. Terdengar. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Ade Sujana yang telah memaparkan materi pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke sesi berikutnya ya, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mendiskusikan tentang emosi ya, emosi pada anak. Mana sih cara mengubah emosi itu menjadi sesuatu positif gitu. Baik, dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa resen atau tulis di kolom chat juga nggak apa-apa. Baik, dipersilahkan. Selamat malam Pak Adib. Selamat malam, Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Raihan di Brebes Pak. Baik, Bapak Rehan di Brebes. Ini Pak. Mangga, iya mangga Oh, Bapak. oke siap. Mau bertanya ini Pak mengenai anak kalau sudah Mm-mm. berangkat sekolah tidak mau masuk di ruangan, lebih sering di gerbang sekolah setiap hari. Katanya di ruangan ada tempat duduk yang rebutan dan segala macam. Mungkin dari Pak Muhammad Adib ada solusi atau bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Pak Rehan ya Pak ya tadi ya Pak ya. Ini siap Pak Rehan. Baik, Bapak Rehan. Sini Pak Ade mau langsung dijawab atau gimana? Ya, langsung saja Mas Adib. Tadi Baik, pertanyaannya boleh diulangi Mas Adib. Mohon maaf. pertanyaannya ini gimana nih kalau misalkan ada anak yang ketika berangkat sekolah nih Pak, dia nggak mau masuk kelas gitu, Usia kayak berapa ya? diem diem di gerbang gitu Pak. Usia Pak berapa? Rehan usia berapa anaknya Bapak?
kelas 1 MI atau setara SD? Halo, Pak Rehan. Kelas 1 SD. Usianya berapa, Pak Rehan? Suaranya kecil, Pak. Tidak terdengar Pak suaranya, Pak. Gimana Pak Rehan? Usianya Ini untuk tahun. Mohon maaf, suara saya kedengaran, Pak. mohon maaf Pak, suaranya kecil Pak. Tadi Kecil. putus, sempat putus. Oh ya, mungkin saya boleh chat aja Pak ya. Boleh, boleh. Siap. Bangga, bisa tulis di kolom chat juga nggak apa-apa Pak. Siap. Baik. Baik, ini Pak Ade Kelas 8. untuk usia 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 8 tahun ya, kelas 8 1. tahun, Ya. kelas 1 MI. Itu Pak Ade. Bangga Pak Ade, dipersilakan. Ya, baik Pak Rehan, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ulangi, jadi anaknya tidak mau masuk ya, Bapak Ibu, sekolah atau diam di gerbang. Jadi saya tangkap punya data seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ketika di usia mau masuk 1 tahun, mau masuk di kelas 1 SD ataupun sudah melewati di masa-masa usia dini ya Bapak Ibu TK atau PAUD, saya sampaikan tadi di awal sudah ada pemikiran analisa yang berkaitan itu apakah untuk dirinya ataupun untuk orang lain ya Bapak Ibu. Jadi analisa itu sudah ada, kemudian keputusan itu sudah ada untuk dirinya sendiri dan keinginannya itu tercapai. Itu satu ya. Kemudian bagaimana ketika ada beberapa perlakuan yang kita tidak setujui ya yang dilakukan sama anak kita. Contohnya tadi yang seharusnya ke sekolah ataupun belajar ya harus semangat ataupun harus senang dan harus mau secara nyaman belajar di sekolah. Itu ada beberapa indikator kejadian yang memang nanti Bapak Ibu harus kenali. Apakah karena yang pertama sekolah itu merasa bosan atau yang kedua karena misalnya kondisi atau lingkungan di sekolahnya itu tidak mendukung untuk anaknya, apakah itu temannya, apakah itu lingkungannya, apakah itu gurunya, apakah itu pelajarannya. Ataupun yang ketiga, kondisi eh, di rumah ataupun kedekatan interaksi antara orang tua. Nah, itu saya bisa sampaikan seperti itu ya Bapak Ibu. Itu banyak hal yang membuat anak itu melakukan kegiatan yang tidak kita inginkan. Contohnya tadi tidak mau sekolah. Kemudian langkahnya seperti apa? Langkahnya yang pertama Bapak Ibu kenali dulu dan harus punya data yang disampaikan sama anaknya. Apa yang terjadi, apa yang sedang dirasa, apa yang sedang dipikirkan saat itu. Yang berkaitan dengan anak itu tidak mau masuk sekolah atau tidak mau masuk ke ruangan. Bapak Ibu tahu dulu, kenali dulu. Apalagi ketika anaknya sudah bisa menyampaikan sesuatu. Harus, gimana caranya harus dapat Bapak Ibu. Tidak hanya sebatas menyimpulkan sendiri misalnya ya. Bapak Ibu harus tahu secara emosional, secara kedekatan Bapak Ibu harus tahu datanya. Kemudian setelah Bapak Ibu tahu datanya, dasarnya apa, penyebabnya apa, Bapak Ibu bisa terima itu dulu. Misalnya karena ada temannya misalnya mengganggu misalnya ya. Misalnya ini salah satu contohnya yang disampaikan misalnya.
Nah, Bapak Ibu punya data karena temannya mengganggu. Jangan sampai terus kemudian langsung didatangin anaknya atau temannya itu, enggak Bapak Ibu ya. Karena itu di masa-masa usia dini atau anak ya, biarkan itu bisa mereka kenali emosi tersebut. Tetapi Bapak Ibu sebagai orang tua tinggal mengarahkan dan menyampaikan dan penerimaan dengan bahasa, oke Kak, eh, ayah tahu paham ketika ada anak atau ketika ada teman yang tidak disukai sama kakak atau berbuat yang tidak baik kepada kakak, paham. Tetapi eh, bisa dibayangkan dan ingatlah itu bahasa-bahasa pengarahan nantinya ya Bapak Ibu, mengarahkan agar satu penerimaan apa yang terjadi saat itu disampaikan dengan bahasa misalnya, oke Kak, kakak bisa menerima itu, tetapi karena kakak itu sekolah di sini dan memang masih sama-sama satu umur misalnya ya, itu ketika ada apa namanya itu komunikasi yang tidak bagus misalnya, kakak bisa minta kalau kakak salah ya berarti minta maaf, kalau dianya salah ya gimana, apakah harus ayah yang ngajak kakak itu bisa berbaikan lagi misalnya, tapi kan pasti jawabannya nggak boleh karena ya secara emosional nggak usah lah ya, nggak usah misalnya pasti ya, karena satu ya takut dan lain sebagainya juga pasti ada, secara emosional juga pasti ada. Kemudian setelah mengiyakan, kemudian baru di leading. Di leading itu sampai dengan emosional untuk mau belajar itu ada lagi. Misalnya masih contoh kasus yang tadi dan situasi yang seperti tadi karena temannya. Oke Kak, selanjutnya kemudian sekarang dan mulai hari ini, kalaupun misalnya ada yang melakukan yang tidak baik ke kakak, nakal misalnya tanda kutip kepada kakak, kakak mau menyelesaikan sendiri atau mau berbagi sama ayah, ayah bisa bareng-bareng selesaikan. Nah gitu, misalnya contohnya ya. Nah mikir tuh, anaknya mikir, oh daripada misalnya lapor sama ayahnya, selesaikan aja dulu lah sendiri gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, karena ini kan mengarahkan dan mendidik anak itu mengenali emosinya dan tidak harus ayahnya sebagai ayahnya tiba-tiba datang ke anaknya marahin, apalagi sampai dengan orang tua, oh itu ribet banget nanti Bapak Ibu ya. Misalnya ya, apapun itu. Atau misalnya dengan gurunya, didatangin gurunya karena membuat anaknya menjadi tidak apa namanya tidak mau belajar. Oke, kalaupun misalnya kelanjutannya itu lebih kompleks ya, itu harus diskusi secara mendalam, secara rasional atau tetap tenang untuk bisa ngobrol dengan gurunya. Langkah selanjutnya ya, Pak, agar nanti tetap Bapak sebagai orang tua juga tetap bisa nyaman, bisa terkontrol dan untuk anak kita sendiri. Karena poin pentingnya adalah ya anak saya, anak Bapak untuk mau belajar semangat lagi sekolah gitu. Langkah-langkahnya bisa seperti itu Bapak Ibu. Pertama observasi, kenali dulu, kemudian mengiyakan, patching lah namanya ya, mengiyakan apa yang disampaikan, dukung apa yang disampaikan, baru kemudian di leading. Leading itu diarahkan, diarahkan agar mengenali emosinya, apa yang terjadi, kemudian tetap untuk sesuai dengan tujuannya yaitu sekolah di sana dengan cara apapun nanti, apakah misalnya dengan bahasa, oke Kak, kalaupun misalnya tidak mau sekolah, apakah Kakak mau sendiri selesaikan itu atau ayah mau ikutan? Nah gitu loh. Jadi berikanlah ada beberapa pilihan yang nantinya anaknya juga mikir, daripada bapaknya ikut juga, ya udahlah saya aja sendiri. Walaupun misalnya secara rasional belum arah ke sana ya, tetapi di usia kelas 1 itu rasional sudah ada ya Bapak Ibu. Nanti coba saja deh. Saya punya anak sih memang yang pertama yang paling besar baru 6 tahun ya Bapak Ibu. Baru mau SD itu besok, tahun besok. Kemudian yang paling kecil itu 1,5 tahun baru 2 tahun. Tapi itu salah satu bagian dari observasi yang saya sering lakukan, emosi apa yang terjadi di anak-anak saya. Nah, seperti itu Pak Bapak ya. Barangkali Mas Adi, mangga barangkali ada lagi. Oh, iya.
Terima kasih Pak Ade Sujana Iya, dan sama-sama Pak Pak. Muhammad Adib sudah cukup jelas ini diobservasi dan nanti kami berdua untuk berdiskusi. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Ade Sujana yang sudah memberikan tanggapannya. Semoga kita bisa saling memahami ya apa yang disampaikan oleh Pak Ade Sujana. Kita di sini bareng-bareng belajar gitu ya. Baik, sebelumnya ini ada pertanyaan nih Pak di chat dulu ya Pak, ya. Di Iya, kolom chat dari Ibu Anis Amalia. Jadi begini Pak, iya. anak cenderung menutup diri kepada orang tua. Apa selalu karena takut kepada orang tua? Padahal kalau di lingkungan sekolah dia aktif komunikasinya. Nah, jadi ini kasusnya ada anak yang kalau misalkan sama orang tua tuh Pak, kayak takut atau menutup diri gitu Pak. Tapi kalau di sekolah dia aktif gitu Pak. Nah, itu gimana tanggapannya Usianya atau berapa ya? solusinya? Usianya berapa tahun tuh? Usianya Ibu Anis Ada nggak? Usianya berapa tahun? 9 tahun Pak, 9 9 tahun. tahun. Oh, Berarti berarti kira-kira kelas kelas SD satu ya? atau 2 SD. Ya, Kelas 2, SD kelas 2, iya. Oke, atau Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini ada permasalahan lagi ya Bapak Ibu yang memang pasti ada beberapa orang tua juga pernah mengalami atau memang banyak orang tua yang mengalami ketika di sekolah atau dengan orang lain itu lebih komunikasinya lebih lancar, tetapi dengan orang tua itu menutup diri misalnya ya dengan bahasa kita itu atau tidak adanya interaksi secara intens. Nah, saya sampaikan gini Bapak Ibu, di awal memang yang paling eh, apa namanya bagus untuk bisa berinteraksi dan menanamkan hal-hal yang positif itu di usia dini itu dari mulai 1 tahun sampai dengan TK atau sebelum SD itu bagus sekali Bapak Ibu karena berkaitan dengan emosionalnya atau ya sampai itu setiap aktivitasnya itu berkaitan dengan bawah sadarnya Bapak Ibu dibandingkan dengan ketika sudah saat kelas 1 kemudian SMP kemudian sampai dengan SMA yaitu secara pemikiran rasionalnya pemahaman sendirinya itu sudah ada dan penanganannya juga pasti akan berbeda cara komunikasinya juga berbeda kemudian ketika punya permasalahan tadi disampaikan kita kenali tahu dulu apa yang menyebabkan anak itu menutup diri. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah paham dan sudah tahu, sudah melakukan apa ketika anak itu menjadi diam. Yang tadinya, Pak, anak saya itu ngobrol sama saya atau dekat sama saya misalnya ya. Tetapi setelah perlakuan satu hal di titik mana ketika ibu menyampaikan atau ayahnya menyampaikan dan menganalisa anaknya menjadi berubah. Nah, Bapak Ibu juga sudah harus punya empati, kemudian analisa, kemudian mau prediksi, mangga silakan. Yang pasti sih ya harus tahu apa perkembangan dan pertumbuhan kepada anaknya itu penting. Jadi setiap langkah, setiap cara bicara, setiap pertumbuhan secara fisik, perkembangan secara pemikiran itu Bapak Ibu harus ukur. Harus ukur. Kalau bisa sih saya sampaikan punya datanya Pak ya. Bu, punya datanya anak saya bisa secara fisik nih, bisa pertumbuhan ya. Bisa di usia berapa bulan sudah bisa merangkak, kemudian eh, berdiri, kemudian lari sampai dengan bicara dan sebagainya. Itu secara pertumbuhan. Misalnya secara perkembangan berarti cara berpikirnya. Misalnya ketika kita berkomunikasi sudah bisa ditangkap, kemudian sudah bisa dilakukan, kemudian bahasa apa saja yang sudah disampaikan. Nah gitu. Itu Bapak Ibu sudah harus bisa menganalisa itu sebenarnya dari awal. Ketika ada permasalahan di kemudian hari, ketika sudah makin dewasa anaknya, Bapak Ibu sudah bisa menganalisa itu. Ini apa nih? Apa yang sudah pernah saya sampaikan menjadikan anak saya itu tidak dekat lagi kepada kita misalnya.
Ketika sudah ada poinnya dan sudah tahu titiknya apa permasalahannya, itu disentuh, Bu. Pak, disentuh. Misalnya karena pernah memarahinya, kemudian belum diselesaikan di saat itu, ya itu poinnya misalnya ya, dimarahi atau agak tinggi nadanya, anaknya menjadi murung atau misalnya jadi marah atau misalnya secara mimiknya menjadi tidak senang, seharusnya di saat itu harus diselesaikan, Pak, Bu. Bapak Ibu marah, Bapak Ibu kesal wajar, nggak masalah, nggak apa-apa. Tetapi yang paling penting itu ketika saat itu marah, ketika saat itu kesal disampaikan. Bukan berarti misalnya nadanya tinggi, matanya melotot, misalnya sampai dengan tangannya melayang, enggak, bukan itu. Tetapi dengan bahasa, Kak, hari ini Kak, Ibu marah. Hari ini Mama kesal karena Kakak tidak membereskan kamar tidurnya sendiri. Disampaikan, Bu. Jadi pemahaman dan pendidikan apa namanya itu yang kita tanamkan. Jadi bukan benar-benar memang naik darahnya, kemudian sampai dengan ke ubun-ubun, sampai dengan kata-kata kasar, ya bukan itu poinnya. Kemudian apalagi sampai dengan tangannya melayang, ya bukan itu poinnya. Nah, kita juga di awal tadi saya sampaikan harus bisa mengontrol diri. Nah, sampai dengan mengarahkannya itu penyampaian. Kesel, oke kesel, kesel, dirasakan kesel, tapi sampaikan kepada anaknya, Kak, Mama kesel, marah hari ini. Karena tidak membereskan kamar tidurnya sendiri. Nah, poin pentingnya itu. Jadi anak itu mengenali bahwa emaknya, mamanya sedang marah, sedang kesel. Karena satu hal kejadian tadi, gitu. Nggak masalah. Kemudian senang sampaikan senang, Kak, hari ini Mama senang karena karena Kakak sudah eh, melakukan apa yang Mama inginkan, gitu. Nah, dengan permasalahan tadi Ibu cari dulu titik mana yang membuat anaknya itu tidak terbuka lagi. Karena bahaya kemudiannya Bapak Ibu. Ketika lebih senang kepada orang lain atau ketika senang di sekolah ataupun ketika senang di tempat lain misalnya itu akan efeknya ke depannya ya Bu ya. Nantinya ya tidak bagus di dalam keluarganya. Jadi segimanapun senangnya ketika di luar harus lebih senang ke main atau bersama dengan keluarganya. Itu poinnya. Walaupun misalnya harus sekolah, harus belajar, tapi yang paling penting adalah harus lebih senang, harus lebih bahagia, merasa bahwa di rumah itu nyaman, kemudian aman dan sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi silakan kondisikan ulang lagi, anaknya harus lebih bisa komunikasi kepada orang tuanya. Cari titiknya apa, kemudian kita bisa selesaikan. Ketika sudah tahu titiknya, selesaikan menjadi lebih nyaman lagi. Mumpung masih di usia kelas 1 ya, atau masih rentang dari TK mau ke SD, itu masih bisa kita poles, masih bisa kita arahkan. Tapi ketika rasa itu sampai dengan di bawah SMP, SMA, kuliah itu bahaya, saya katakan Bu ya, bahaya. Jadi nanti malah akan lebih senang di luar daripada di rumah. Akan lebih nyaman dengan orang lain daripada terbang dengan tuanya. Jadi harus secepatnya diselesaikan Bapak Ibu semuanya. Harus lebih dekat lagi kepada anaknya. Itu barangkali tadi. Baik, terima kasih kepada Pak Ade Sujana yang telah memaparkan penjelasannya. Gimana Ibu Anis? Barangkali mau menanggapi dulu jawaban dari Pak Ade Sujana. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk solusinya Pak Ade. Baik. Baik, kalau cukup kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Salam kenal, saya dengan Wida dari Jakarta. Baik, salam kenal Ibu Wida. Pertanyaannya seperti ini Pak. Bagaimana cara mengolah emosi orang tua ketika anak melakukan hal yang kurang baik?
Contohnya seperti main game online berbayar, merokok, pulang sekolah malam, dan lain-lain. Ucapan apa yang pertama kali diucapkan ketika anak baru sampai di rumah setelah bermain bersama circle yang nakal? Gitu, Pak. Ini anaknya umur berapa ya, Bu? Bisa main malam gitu, pulang malam merokok gitu, main game online. Kalau boleh tahu, Oke, Bapak. baik Bapak Ibu. Baik, Bapak, itu. Hmm, Ya, oke Mas Adim. Baik baik. Bapak Ibu semuanya, ini tadi saya di awal juga sampaikan eh, ketika sudah punya sesuatu yang lebih nyaman di luar, itu akan nantinya ya bisa melakukan apapun itu ya ketika kita tidak bisa mengendalikan hal tersebut. Tetapi kalau sudah terjadi, berarti kita harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengatasi itu semuanya dan bisa mengembalikan menjadi lebih baik ya Bapak Ibu. Saya punya beberapa penyampaian dengan pendekatan rasional ya Bapak Ibu. Maksudnya kita bisa dengan psikologi rasional. Karena misalnya di usia SMP, cek Iya, lanjut, Pak. masih Iya, nyambung nggak Pak? masuk, Pak. Masuk, Pak, masuk, masuk. Bangga dilanjut. Ininya ini ya, saya yang keluar, nggak bukan. Oke masuk ya ada ya. Kenapa? Masuk, Pak. Masih masih masuk suara. Oh iya Bangga oke. dilanjut, Pak. Oke, iya pendekatan rasionalitas itu eh, ketika di usia berapa ini? SMP SMA ya? Usia 8 tahun, Pak. Oke, iya ada yang namanya penyampaian tujuan atau cita-cita kepada anaknya. Jadi kita bisa secara bertahap agar anak itu punya pemikiran, punya pemahaman bahwa eh, apa yang harus ditempuh, harus dicapai kemudian. Nah, itu poinnya. Kita bisa ajak, kita bisa ajak diskusi, kita bisa ajak eh, obrolan tertentu untuk bisa mengarahkan apa yang diinginkannya. Tapi ketika sudah sering eh, main game atau tadi disampaikan merokok atau lebih senang di luar, berarti itu yang memang saat ini misalnya sedang eh, dijalani adalah merasa nyaman Bapak Ibu ya. Tapi ketika kita sebagai orang tua, ya itu kurang baik atau tidak harus dilakukan dan tidak setuju. Hanya saja Bapak Ibu, rasa nyaman itu akan mengalahkan rasional apa yang harus semestinya dilakukan. Contohnya, walaupun kita sudah ngomong A, bilang B, bilang C, tetap aja. Karena itu merasa nyaman, merasa senang untuk melakukan itu Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Langkah pertama ketika datang anaknya itu dari luar, misalnya jam berapapun itu, kalau bisa Bapak Ibu bisa meluangkan waktu ataupun malam misalnya keluarnya, dia meluangkan waktu sampai dengan anaknya datang, sampai dengan anaknya pulang. Tidak tidurlah Bapak Ibu ya. Misalnya tidak tahu keluarnya, tapi harus tahu pulangnya. Harus tahu pulangnya berapapun itu jamnya harus tungguin. Kalaupun misalnya eh,
tahu di mana tongkrongannya, sebenarnya bisa didatengin, itu efeknya malah menjadi nantinya. Kalau masih di usia itu ya Bu ya, karena ya masih menggunakan emosional kenyamanan yang dipakai. Rasionalitasnya belum dipakai. Nah, langkah tepatnya Bapak Ibu tunggu di rumah sampai dengan anaknya datang dan pasti pulang. Tapi kalau misal tidak pulang ya itu sudah lebih nyaman. Lebih nyaman di luar Bapak Ibu ya. Tapi kalau pasti pulang tungguin. Kemudian langkah awal nggak usah dimarahin Bu. Diajak ngobrol, duduk, baik-baik, sentuh hatinya dengan bahasa Kak atau Dek, Kak misalnya ya karena udah besar punya adik misalnya. Kak, Mama mau ngomong, Mama mau ngobrol, Mama mau diskusi, apapun itu bahasanya, itu yang nanti dipakai. Duduk di sini samping Mama. Ada beberapa kata-kata yang masuk ke emosional. Dengan bahasa, Kak, sebenarnya apa yang mau Kakak inginkan? Apakah senang seperti ini? Datanya di ini Bapak Ibu, datanya digali. Tentang apa? Tentang kesenangannya, apa yang sedang dilakukan itu digali sampai dengan dapat alasannya apa, kenapa, terus mainnya sama siapa, dan siapa yang membuat dia lebih nyaman di luar. Apa sama siapa atau aktivitas apa yang membuat dia nyaman di luar. Sentuh itu dulu yang pertama. Kemudian setelah ngobrol dan disampaikan semuanya, Bapak Ibu punya data. Misalnya A, B, C, D sampai Z Bapak Ibu dapat. Langkah selanjutnya, oke, mengiyakan, oke Kak. Kalaupun misalnya itu saat ini Bu ya, saat ini itu merasa Kakak senang, nyaman melakukan aktivitas ini, dan itu tidak bisa ditinggalkan saat ini, oke. Tetapi coba Kakak pikirkan, apakah harus terus-terusan seperti ini? Apakah terus-terusan akan selalu nyaman kemudiannya? Kakak nggak sayang sama Mama? Mama harus nunggu di sini sampai malam, sampai Kakak pulang. Misalnya gitu ya. Kemudian diarahkan, baru emosinya disentuh dulu, baru nanti rasionalnya juga disentuh. Apakah kamu mau nanti sekolah, nggak mau sekolah, atau misalnya kalau pulang malam nantinya malah terlambat, apakah Kak misalnya tidak mau menjadi apa yang Kakak inginkan kemudian, apakah memang ingin menjadi gamers, atau gamers misalnya harus pulang malam terus-terusan. Nah, beberapa contoh-contoh lain punya harus data lain juga, perbandingan nantinya Bapak Ibu. Masuk ke pendekatan perbandingan nantinya. Nah, kemudian bisa diarahkan. Itu coba ya nanti Bapak Ibu coba. Intinya Bapak Ibu harus mengumpulkan data, mengumpulkan materi apa yang mau disampaikan, dan tujuannya ke arah sedikit-sedikit merubah apa yang nyaman di luar itu. Dengan misalnya, oke Kak, kalaupun misalnya Mama belum banyak waktu untuk menemani Kakak, Mama minta maaf. Tetapi Mama berusaha untuk bisa menjadi Mama yang kualitas, yuk Kakak mau apa? Nah gitu tuh. Jadi harus Bapak Ibu juga harus punya waktu, harus punya kesempatan untuk bisa bersama anaknya. Jadi apapun yang diinginkan nanti secara emosional harus dipenuhi Bapak Ibu. Agar apa yang dia inginkan juga, dan itu harus konsisten Bu ya. Bapak Ibu. Jadi harus apa yang disampaikan harus konsisten dan harus diingat-ingat. Kalaupun misalnya keinginannya betul-betul ya ada perubahan kepada anaknya. Karena ketika ada kesalahan lagi, kemudian itu akan menjadi-jadi nantinya Bapak Ibu. Jadi sebelum ada pembahasan obrolan, Bapak Ibu harus siap dulu. Materinya harus siap, perasaannya harus siap, kemudian kondisi badan harus siap, harus fit, posisi pemikiran juga harus siap. Dijadwalkan, siap-siap untuk menunggu anaknya kita mau bahas apa. Nah gitu.
harus punya materinya, karena anak ketika datang ya tiba-tiba ditembak gitu maksudnya, nggak tahu mau diajak ngobrol kemana. Jadi ibu juga harus siap, beberapa bahasa yang harus disampaikan itu apa harus disiapkan. Baru tuh langsung. Yang pertama yang disentuhnya emosionalnya, ada penerimaan, setuju dulu Bu ya. Tetapi setuju itu nanti kemudian bisa diarahkan Bu. Karena kalau misal tiba-tiba ibu misalnya tidak setuju, wah, ngeblok lagi Bu. Nggak bisa. Apaan sih mah bla 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 bla. Karena itu sudah nyaman di luar daripada di rumah misalnya. Itu ngeblok Bu. Yang pertama setuju aja dulu. Setuju, mikir lagi, iya, tapi setuju itu nanti diselipi dengan pengarahan. Tadi bahasa contohnya. Kemudian setelah setuju, lihat mimiknya, lihat responnya, baru diarahkan. Baru nantinya diarahkan apa yang dia inginkan secara rasional, secara pendidikan, secara keinginan kedekatan di rumahnya, kemudian apa yang dia inginkan sebenarnya dikasih oleh orang tuanya kepada dianya apa sebenarnya. Poin itu, Bu. Insya Allah nanti setelah itu baru kalau sudah dekat, ya itu dijaga, Bu. Kalaupun misal tidak ada waktu, sampaikan. Kak, eh, mohon maaf atau maafkan mama, ayah ketika ini sudah berjalan nanti, atau misalnya maaf tidak karena kan mama harus kerja, harus ada aktivitas lain, tetapi kita sama-sama untuk menjaga ini ya, apa yang kakak inginkan nanti bisa bersama dengan mama, dengan ayah gitu. Yang penting komunikasi Bapak Ibu semuanya. Itu barangkali Mas Adi. Baik, terima kasih kepada Ades Ya, Jana yang poinnya. sudah baik memaparkan jawabannya gitu. Mangga ke Ibu Wida ya tadi. Mangga Ibu Wida barangkali ingin menanggapi jawaban dari Pak Ade Sujana sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Itu anaknya tidak merokok tapi temannya yang SMP ada yang merokok. Oke, Bapak Ibu saya tambahkan ya, mohon maaf Bu, secara fisik misalnya terlihat memang tidak merokok, tetapi ketika circle-nya atau lingkungannya merokok, itu bisa saja Bu ya, itu hati-hati. Hati-hati Bu ya, hati-hati eh, ketika lingkungannya merokok ya pasti apakah itu dorongan, ajakan, paksaan dan sebagainya, ujung-ujungnya pasti ngerokok Bu. Pasti, saya sampaikan pasti ya. Karena saya pernah jadi wakasek kesiswaan, masih SMP, SD, apalagi misalnya daerah perkotaan, saya sampaikan itu pasti Bu ya. Hasil dari pendataan, observasi dan sebagainya. Jadi eh, kalau bisa sih diputus dulu atau dipotong dulu aktivitas itu, buatlah nyaman dulu di rumah, kemudian baru diarahkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dipotong, harus diputus itu, harus diputus. Bagaimanapun caranya harus diputus. Tetapi dengan cara baik-baik Bapak Ibu ya. Tidak harus misalnya tiba-tiba karena tahu mainnya di mana atau tahu nongkrongnya di mana langsung didatangin, langsung dimarah-marahin. Ah, itu udah ngeblok banget nanti Bapak Ibu. Itu bahaya banget. Nggak usah seperti itu. Langkahnya tungguin di rumah, ajak ngobrol. Langkahnya tadi saya sampaikan. Oke, itu barangkali. Baik, terima kasih Pak Ade atas tambahannya ya tadi. Baik, Ibu Wida barangkali mau menanggapi atau mau berdiskusi lebih lanjut. Baik, mungkin cukup ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Dari Ibu Suci. Ini sudah angkat tangan, mau bertanya nih Pak. Mangga dipersilakan kepada Ibu Suci untuk menyalakan mic dan kameranya. Ya, terima kasih Pak Adi. Mohon maaf, Pak Adi izin bertanya ya. Ini kan, Baik, Bu. Ya, boleh. Baik Bu, silakan Bu. oh iya, ini kan pembahasan atau
ibarat kata itu mengenali emosi anak sejak usia 1 tahunnya. Nah, saya ingin bertanya bagaimana ketika anak itu dididik sejak kecil dengan keras. Keras di sini bukan dengan kekerasan, tapi dengan keras, entah itu intonasinya yang tinggi atau bagaimana, hingga dia dewasa sampai dengan dia itu menikah. Nah, si anak ini perempuan, contoh perempuan anaknya, anak ini sedang hamil. Karena didikannya itu sejak kecil keras, akhirnya ketika sudah dewasa, ketika sudah menikah, dia ini meluapkan segala amarahnya. Jadi ketika marah atau dia itu apa ya, bukan marah sih, lebih sering marah-marah dan sampai marahnya itu yang di luar batas kayak nendang-nendang pintu atau ngebanting sebuah peralatan atau gimana. Bahkan dia ini dikira oleh tetangganya atau suaminya pun secara mistis itu seperti orang kesurupan gitu loh, Pak. Akhirnya dia ini dibawa ke rumah sakit karena letak rumah dengan rumah sakitnya itu jauh. Ya, pertama awalnya dibawa ke rumah sakit, kemudian diperiksa oleh rumah sakit bahwasanya anak ini mengalami apa ya namanya tuh? Apa ya? Mengalami kayak pola asuh yang salah gitu, bukan salah, pola asuh yang keras sejak kecil Iya, gitu loh, iya, Pak. iya, Akhirnya ketika datang ke rumah lagi ya seperti itu lagi gitu loh. iya, iya, Karena rumah sakit dengan Hmm. rumahnya ini jauh, makanya dia itu dianjurkan untuk terapi. Nah, menurut Bapak itu bagaimana terapi yang bisa dia lakukan saat berada di rumah gitu loh, Pak. Terus apakah ada kemungkinan untuk bisa apa ya? Untuk bisa tidak seperti itu lagi. Itu kan kayak seperti tantrum ya, Pak ya? Iya, 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 terima kasih, Pak. oh, iya, Seperti iya, itu aja, makasih Bu Suci, ya, Pak. ya, Baik, mangga Pak Ade bisa langsung dijawab ya Pak ya. ya, baik, terima kasih Bu Suci. Dengan situasi kasus tertentu juga tadi Bu Suci sampaikan, saya sampaikan apapun yang kita sampaikan, ucapkan, komunikasikan atau lakukan kepada anak kita itu akan direspon ya Bapak Ibu dari mulai usia dini sampai dengan kemudian nanti. Karena pasti tadi saya sampaikan ketika perlakuan itu terus bertahap, ketika komunikasi itu bertahap, ya menjadikan kebiasaan, karakter, cara berpikir dan lain sebagainya. Itu pasti ya Bapak Ibu. Secara psikologis itu akan terbawa kemudian sampai dengan dewasa, sampai dengan tua Bapak Ibu. Karena pola asuh anak ketika usia dini ya sesuai dengan apa yang kita berikan di saat itu. Kemudian ketika sudah terjadi, misalnya tadi saya tangkap tuh apakah contoh menjadi dewasa atau cara kepada yang masih usianya dini ya Bu Suci. Cuma saya sampaikan seperti ini. Kalau masih di usia-usia dini ya Bapak Ibu, kalaupun itu karena kan ada beberapa daerah yang nadanya itu tinggi ya Bu ya, atau keras nadanya tapi bahasanya itu tetap sopan ya Bu ya, hanya nadanya saja. Ya dari situ kan jelas bahwa komunikasi kebiasaan yang disampaikan itu akan diterima diikuti sama anaknya. Misalnya contoh wilayah A misalnya ya saya sebutin Bu ya. Wilayah A misalnya karena didikannya tinggi nadanya tapi tetap sopan ya pasti anaknya turunannya dan lain sebagainya itu pasti ya seperti eh, lingkungannya atau seperti keluarganya dalam hal bahasa, nada dan lain sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang paling penting ketika bagaimana caranya untuk pola asuh, cara didik tetap bisa mengenali emosinya, bisa mengontrol emosinya, perilakunya baik, sopan dan lain sebagainya. Karena itu tidak
apa nama itu tergantung dari wilayah ya Bapak Ibu. Mau mau tinggi bahasanya nggak masalah. Cuman ya memang ketika kita misal daerah A ketemu dengan daerah yang B yang nadanya tinggi kan agak kaget Bu ya. Ini kayak marah nih, nadanya kok tinggi banget. Padahal kan di wilayahnya ya memang nadanya seperti itu. Kan kalau misalnya agar tidak tersinggung, misal daerah A, B-nya menyampaikan, oh sorry ya, memang saya seperti ini nadanya tinggi. Nah, berarti kan yang A-nya, oh iya nggak apa-apa, saya tahu, paham, misalnya. Jadi interaksinya enak lagi gitu kan. Nah, yang dijaga itu adalah cara pola asuh, cara didik agar tetap bisa mengenali emosinya, mengarahkan emosinya agar tidak menjadi perilaku yang merugikan orang lain. Misalnya jadi marah-marah, kemudian jadi temperamen dan lain sebagainya. Misalnya ya, tapi secara observasi, mohon maaf ini ya, maaf nih, ada beberapa misalnya wilayah ketika sudah berkeluarga misalnya, kemudian dengan eh, apa namanya itu pasangannya itu yang berbeda, satunya tinggi nadanya, satunya lembut misalnya. Ya ketika yang lembut itu naik misalnya dan yang nadanya tinggi yang A-nya itu naik ya bisa saja itu berantem karena pemahamannya itu sudah pemahaman secara nada secara bahasa kan perlunya keseimbangan sih ya tadi harus tetap seimbang ya ini memahami ini tinggi memahami ini rendah gitu kan nada secara nadanya tapi kalau tetap walaupun nadanya tinggi tapi bisa mengontrol emosinya ya nggak masalah aman-aman saja nah gitu ya teori dasarnya tapi ketika sudah terjadi, bagaimana caranya untuk bisa menjadikan apa nama itu pola asuh yang baik agar tidak gampang marah-marah, tidak gampang temperamen gitu kan. Saya sampaikan di awal walaupun nanti dimanapun Bapak Ibu berada dan kondisi lingkungan seperti apa, silakan cara didiknya, cara pola asuhnya kepada di usia dini, mulai dari sebenarnya pada saat lahir ya Bapak Ibu. Karena ada teori zaman dulu ketika masih di kolam kandungan, kemudian sudah ditiupkan ruhnya ketika mendengarkan Al-Quran sebagai muslim, kemudian bapaknya itu mengucapkan apapun itu salam dan sebagainya, itu akan direspon sama rahimnya di dalam kandungan. Itu ya Bu ya, itu teori dulu. Apalagi ketika sudah lahir, ketika sudah ada fisiknya di luar. Nah, itu silakan untuk bisa diajak ngobrol, itu penting Bu ya. Walaupun misalnya masih belum bisa komunikasi, masih bayi, ya ajak ngobrol kan ada juga ya. Karena tidak sadar juga walaupun tidak tahu paham misalnya ilmu parenting, ilmu komunikasi ya. Halo Dede, ini ayah ya nggak masalah karena naluri sebagai orang tua itu pasti seperti itu. Itu direspon Bu, direspon secara penangkapan apa namanya itu berpikirnya bayi itu direspon karena ya indera yang ada di dalam indera yang di bayi itu berinteraksi ya visualnya ya auditorinya kemudian kinestetiknya dan sebagainya itu aktif gitu kan. Nah, langkah awalnya dari sana. Dari mulai sudah lahir sudah berikan komunikasi yang baik, kemudian perlakuan yang baik. Itu ya Bapak Ibu. Apalagi ketika sudah bisa komunikasi di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah bisa diajak ngobrol Bapak Ibu. Nah, lebih enak itu Bapak Ibu akan bisa mengarahkan pengenalan emosinya. Nah, di sana paling penting Bu sampai dengan sebelum SD tuh. Silakan untuk bisa menanamkan hal-hal positif, komunikasi yang positif sampai dengan ucapan yang baik, sampai dengan perilaku yang baik. Yang paling penting ketika marah sampaikan marah Bu, ketika senang sampaikan senang. Itu. Tapi kalau misalnya sudah di usia SD, SMP, SMA karena didikannya misalnya keras Bu ya. Keras itu misalnya nadanya keras, kemudian apalagi misalnya bahasanya itu kasar. Wah, sudah itu harus dan anaknya itu sudah dewasa misalnya, analisanya sudah nempel, kemudian didikannya dari awal, itu lebih ekstra Bapak Ibu ya. Itu lebih ekstra.
Kenapa tadi misalnya dibawa ke dokter dengan analisa, ini adalah karena pola asuh yang belum baik atau belum betul di keluarganya. Disarankan misalnya biasanya harus ada terapi perilaku, Bu. Terapi perilaku. Maksudnya ada beberapa perilaku yang harus disampaikan kalau ke dokter, Bu, ya, datangnya, atau ke psikiater misalnya kan, atau ke dokter anak, itu disampaikan adanya apa namanya terapi perilaku. Jadi ada beberapa terapi yang nantinya harus dilakukan sama orang tuanya. Apakah itu misalnya kalaupun misalnya apa perlakuannya itu kasar, ya berarti nanti diarahkan agar bisa ada beberapa kegiatan yang dibiarkan kepada anaknya, ada beberapa kegiatan yang diarahkan kepada anaknya, nanti dikasih poin-poin yang harus dilakukan sama orang tuanya. Nah, itu. Kalau misalnya masih di usia TK, kalau misalnya di usia SD, SMP, kemudian perilakunya sudah sudah bisa terbendung, ya harus dengan cara pendekatan rasional, Bu. Tadi contohnya yang tadi, Bu, ya, rasional di akhirnya, tapi di awalnya pendekatan yang secara emosionalnya, dekati dulu, harus paham bahwa Bapak Ibu adalah orang tuanya, kemudian harus tahu bahwa anaknya itu posisinya seperti apa dan apa yang diinginkannya itu diarahkan. Nanti Bapak Ibu yang paham, ya, Bapak Ibu yang paham sendiri seperti apa anaknya. Kemudian bisa diterapkan perilaku apa Bapak Ibu kepada anaknya. Intinya apakah itu baik atau tidak. Ketika tidak, berarti Bapak Ibu harus berikan stimulus baru kepada anaknya agar secara sosial, secara agama, secara budaya itu adalah betul gitu Bapak Ibu. Tergantung Bapak Ibu mau diarahkan anak itu kemana. Jadi saya sampaikan sebelumnya, buatlah satu kurikulum, buatlah satu konsep, mau ditulis mangga Bapak Ibu, mau hanya sebatas diskusi antara suami istri mangga Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan step by stepnya, poin per poinnya, disesuaikan dengan tujuan Bapak Ibu. Misalnya tadi poin A, saya ingin anak saya rajin sekolah. Nah, poin-poinnya apa saja nih? Satu, komunikasinya seperti apa, bahasanya seperti apa, perlakuan Bapak Ibu seperti apa, sampai dengan setelah pulang sekolah Bapak Ibu harus nyapa apa, itu harus disusun, Bu. Bapak Ibu, Pak, ribet banget ya. Ya, itu kan harus ada ketika ingin menjadi anaknya itu ya investasi yang paling berharga kemudiannya. Kalau tidak, ya pasti seadanya nantinya. Kemudian kalau misal langkah selanjutnya anak saya ingin teratur belajar di rumah. Poin-poinnya apa tuh? Tidak harus misalnya satu bundel jadi skripsi, nggak usah. Misalnya 1 minggu untuk kedepannya apa saja, atau dirangkum sudah hidup berapa tahun dengan anaknya, langkah-langkah apa saja yang pernah dilakukan, Bu, dan itu baik, bisa terukur, terarah, disertasinya bagus, ya dituliskan, Bu. Kalau tidak ada waktu untuk menuliskan itu seadanya nanti. Pasti seadanya. Gampang Pak ngajarin anak mah. Gampang Pak ngasuh anak mah gitu misalnya. Ya seadanya, tapi kita nggak punya patokan nanti. Seperti itu Bapak Ibu. Barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Adi atas jawaban. Bagaimana Ibu Suci? Barangkali mau menanggapi. Ya, izin menanggapi Pak Ade. Boleh, Bu. Jadi soalnya ini kan ibaratnya adalah teman gitu Pak ya. Nah, Bapak tuh terapi untuk dianya sendiri gitu Pak, supaya jadi dia tuh melakukan seperti itu tuh tidak sadar. Nah, itu akibat dari didikannya dari kecil. Dari kecil tuh sampai dewasa dia tidak bisa mengekspresikan atau mengungkapkan
emosinya, dan Mm-mm. akhirnya ketika sudah menikah kan dia marah-marah tuh bisa mengungkapkan emosinya. Mm-mm. Nah, ketika melakukan hal seperti itu, dia itu sadar, Pak. Nah, sudah dibawa ke PRS, ibaratnya kan kata rumah sakitnya bahwa ini ada pola asuh pendidikan dari kecilnya yang kurang baik. Mm-mm. Nah, Iya. menurut Bapak, bagaimana terapi untuk dia itu supaya meminimalisir ataupun bisa menyembuhkannya gitu loh, Pak. Ketika di Iya, iya. rumah seperti apa yang Baik-baik. bisa dilakukan gitu, Pak. Terima kasih. Soalnya dia itu lahir dari wilayah atau daerah yang Sunda. Jadi kan Sunda kan karakternya halus tuh. Mm-mm. Iya, iya. Ya, terima kasih, Oh, Pak. iya, sama-sama baik. Baik, Ibu. Ini langsung ke teknis berarti, Bu ya. Saya Ya, siap, sampaikan Pak. teknis ya. Saya sampaikan seperti ini, Bu, teknisnya. Eh, Satu, orang tuanya harus komunikasi lanjutan dulu dengan dokter yang tadi, Bu ya, yang sudah mengobservasi anaknya seperti apa. Kalau bisa dapat data apa yang harus dilakukan dengan anaknya. Itu satu. Itu yang biar nanti lebih terstruktur dan tepat. Tapi yang saya sampaikan eh, yang pertama itu komunikasi. Ketika sudah tahu apa yang harus dilakukan dari dokter yang tadi, Ibu sampaikan, eh, kemudian eh, karena bisa saja emosi itu muncul, bisa saja karena depresi, bisa saja karena emosionalnya itu tidak terarah atau tidak terkontrol, Bu ya. Karena sudah tertanam tebal dalam otaknya dan merasa tidak bisa terkontrol. Ada saya tuh baca kemarin-kemarin, Bu ya, di berita itu apa namanya, anak yang sering main HP, HP-nya diambil, kemudian depresi, Bu. Nah, itu depresi dan nangis-nangis dan tidak bisa mengontrol emosinya. Nah, itu ada sebab, itu kan sebab langsung ya. Tapi kalau misalnya ini karena keseringan, berarti lebih tebal informasinya di dalam otaknya. Kemudian eh, langkah selanjutnya, ketika sudah tahu yang harus dilakukan, pendekatan kepada anaknya. Pendekatan kepada anaknya mengarahkan, mengenali, tahu, paham apa yang sedang dirasakan emosi anaknya. Si anaknya itu harus mengungkapkan, harus menyampaikan kepada orang tuanya apa yang sedang dirasa saat itu. Dan orang tuanya tahu. Dan anaknya tahu ketika apa yang dirasakan orang tuanya. Jadi saling saling tahu gitu, Bu. Saling tahu itu pertama, saling tahu. Baru bisa mengarahkan orang tuanya kepada anaknya ketika emosi itu hadir, ketika rasa ingin marah itu datang, harus tahu dulu, Bu, apakah itu tiba-tiba darahnya naik, Bu, apakah bergetar hatinya, Bu, apakah bergetar tangannya, nah gitu. Itu harus dikenali dulu, Bu, harus dikenali dulu ke arah sana, dan harus anaknya tahu dan orang tuanya tahu. Dan anaknya harus tahu, yang paling penting tuh anaknya. Saya tahu, misalnya dengan komunikasi, Kak, eh, misalnya karena sebelumnya memang benar-benar nggak tahu nih, berarti harus pemahaman dulu. Kak, misalnya habis marah, tanya, Kak, tadi marah kenapa? Nggak tahu, mah, nggak tahu, misalnya, bla 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 bla. Nggak tahu, dan sebagainya, nggak ada informasi datang. Kemudian dikali lagi, tadi kakak marah, nendang-nendang, sampai dengan misalnya mukul-mukul, mukul mama dan sebagainya. Kakak sadar, oh iya Tama, oh iya dan lain sebagainya, misalnya sampai dengan misalnya oh iya sadar, misal iya sadar, oke, sadar, siap sadar.
Nah, baru kalau misalnya setelah itu dapat, tapi kalau misalnya belum dapat belum dapat data, sadar, belum dapat data, tahu, terus digali. Dan benar-benar merasa bahwa itu tahu dan sadar, Bu. Tunggu lagi beberapa misalnya, oke, kalau misalnya nggak sadar, oke, misalnya. Karena kan itu bisa saja karena adanya gangguan, Bu, ya. Barangkali gangguan, mohon maaf. Ada gangguan. Kemudian nggak apa-apa, biarin aja dulu. Kemudian ini lagi lebih dekat lagi, Kak, misalnya pada saat itu langsung diberhentikan, kakak ngapain? Ini kakak marah atau apa? Iya, bla 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 bla. Dapat datanya. Oke, kalau setelah dapat datanya itu diarahkan, karena kan kalau misalnya udah besar ya, karena ya harus secara rasional, Bu, mengenali itu. Rasa secara rasional, mengenali apa yang sedang dia rasa, kenali, rasakan. Setelah rasakan, baru di leading, Kak, ini tidak baik, tidak bagus, nanti akan apa namanya, membuat negatif kepada diri kamu sendiri, apalagi orang lain. Nah, nanti gitu, diarahkan ke sana. Terus kamu itu harus intens, Bu. Kalau emang udah lama, Bu, ya, udah lama dan terlalu tebal itu. Jadi harus di apa ya? Harus dibingkai ulang, Bu, di framing kalau bahasa saya itu. Jadi dibingkai ulang, dibersihkan ulang, Bu, ya. Apa yang tadinya tebalnya apa di sini di otaknya harus dibersihkan. Itu namanya terapi. Kalau sendiri, Bu, ya, kalau di rumah atau nanti kalau keluarganya bisa mengarahkan ke sana enggak. Tapi kalau ke yang ahli, apakah itu psikolog atau psikiater, apakah dokter. Kalau saya kan belajar hipnosis, Bu, belajar hipnoterapi, belajar psikologi, kemudian belajar NLP. Saya kan sebenarnya NLP, Bu, dasarnya. NLP itu Neuro Linguistic Programming. Jadi neura itu otak, linguistik itu bahasa, program itu program. Jadi memprogram otak dengan bahasa, Bu. Nah, itu spesialisnya di situ. Jadi itu sangat luar biasa, Bu, ketika sudah bisa framing, memprogram otaknya agar ya disesuaikan dengan keinginan kita seperti apa. Karena dasarnya di sini, Bu, di sini sama di sini. Tuh, secara psikologisnya, Bu, ya. Tetapi secara apa namanya, terapi perilaku ya berarti perilaku yang harus dianalisa kepada anaknya akan kemudian kita arahkan. Ketika tidak siap, tidak sanggup, orang tuanya harus ada lobet, lobet, lobet. Mohon maaf, ada. Harus ada orang tua orang tua yang bisa membimbing Suaranya belum stabil, Pak. Masih gesek-gesek, Pak. Putus-putus tadi. Halo, Bu Ade. Suaranya hilang, Pak. Suaranya hilang. Suaranya putus-putus, Pak, di saya, Pak. Terdengar
Oke, mungkin Ade sedang ada kendala teknis sebelumnya Bapak Ibu. Bu Suci masih ada di Zoom. Pak. Baik, itu Bu. Ini Pak Ade-nya sedang ada kendala teknis nih Bu. Muter-muter, cenah masih muter-muter terus. Entah karena sinyal atau tadi karena lowbat merennya tuh gak gerak gitu Bu. Iya. Halo Pak Ade, bisa terhubung? Cek, cek. Nah, ada suaranya Pak. Tapi masih putus-putus Pak. Masih patah-patah. Baik. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu karena pemateri kita terkendala ya ini juga untuk video juga nggak bisa gerak gitu ya. Tadi diskusi hari ini ya mengenai gimana sih caranya kita mendidik anak itu emosinya biar jadi positif gitu ya. Baik Bapak Ibu, karena pemateri kita belum bisa terhubung ya, udah malam juga, waktu menunjukkan pukul 21:49 nih Bapak Ibu. Kita karena sudah nggak ada pertanyaan lagi ya, dan pemateri kita juga ada kendala teknis, mungkin kita cukupkan saja diskusi kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu. Materi yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa hidup sebenarnya. Materi yang kita dapatkan jika tidak implementasikan kita ada yang ngomong masuk lewat kuping kanan dan keluar kelihatan pada malam hari ini walaupun sekecil, tapi kalau kan insya Allah untuk yang warahmatullahi wabarakatuh.